dan dia mengatakan gugatan itu sudah bisa didaftarkan atau dijalankan. Makanya kemarin tanggal 30 Juni 2026 kami sudah mendaftarkan gugatan hak asuh anak itu melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah diberi nomor register 756 dan sidang perdananya akan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2026. Mungkin sampai akhirnya memutuskan Bang untuk daftarin kan sebelumnya menunggu Ruben untuk pulang ya Bang. Ya. Ya, memang akhirnya didaftarkan, kenapa akhirnya didaftarkan? Memang harus didaftarkan gitu loh. Karena kan artinya kalau misalnya kita lihat dari situasi dan perkembangan yang terjadi belakangan ini kan apapun yang menjadi kehebohan, apapun yang menjadi keramaian di ruang publik, itu kan tidak juga membuat Ruben bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya, ya. Sementara yang diinginkan oleh Ruben itu kan adalah dia bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya dan kemudian dia dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah anak-anaknya. Eh, tapi itu kan tidak terrealisasi gitu loh. Jadi kita hanya rame di ruang publik tapi tidak ada suatu niatan atau pergerakan yang membuat Ruben bisa mendapatkan waktu yang seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh Ruben. Nah, jadi kalaupun misalnya kita menunggu lebih lama lagi, ini kan tidak juga akan eh, patut diduga tidak akan juga memberikan kemajuan apapun yang membuat anak-anak itu bisa berkumpul bersama dengan Ruben. Dan selain itu kan juga ada alasan yang kemarin saya katakan itu dugaan eksploitasi anak itu dan juga lingkungan yang menurut Ruben tidak aman untuk pertumbuhan anaknya. Jadi apa yang diputuskan oleh Ruben setelah dia ada di tanah suci, melakukan umroh, mungkin dapat hidayah sehingga akhirnya dia menyetujui untuk gugatan itu didaftarkan. Mungkin kan kemarin bahwa ingin ada untuk ketemu dengan pihaknya S Bang, kayak berunding di tanggal yang sudah ditentukan. Nah mungkin ini benar-benar untuk apa namanya mendaftarkannya itu benar-benar cepat dari perkiraan yang di luar dugaan, ketemu dulu baru di apa namanya gugatin, itu seperti apa sih Bang? Siapa yang mengatakan bahwa gugatan itu harus didaftarkan setelah pertemuan? Tidak ada kan yang artinya itu yang menyampaikan, kami juga tidak pernah menyampaikan bahwa gugatan itu akan didaftarkan setelah pertemuan atau menunggu pertemuan. Nggak ada itu. Pertemuan itu, joint meeting itu tidak mengubah apapun langkah-langkah yang ingin diambil oleh Ruben terhadap kepentingan anak itu. Nah, jadi artinya itu tidak digantungkan dengan adanya rencana joint meeting itu. Kenapa tidak digantungkan terhadap rencana yang joint meeting di tanggal 11 itu? Artinya seperti ini, Mbak. Ketika proses perceraian itu berlangsung dan akhirnya ada putusan yang memutuskan ikatan perkawinan mereka itu melalui perceraian, ya. Ini kan sudah ada pembicaraan-pembicaraan, ya, ada pembahasan-pembahasan mengenai konsekuensi akibat putusnya perkawinan tersebut gitu, ya, karena perceraian. Konsekuensinya selalu kan kalau bicara mengenai masalah perceraian kan tidak lain adalah mengenai masalah hak asuh anak dan kemudian bagaimana pengaturan anak bertemu dengan ayah atau ibunya. Kemudian berkaitan dengan masalah biaya pendidikan anak, nafkah anak, dan harta gonogini gini. Ini semua kan sudah dibicarakan tuntas pada Juni 2024 dan tertuang di akta notaris ya, notaril gitu loh ya. Dan diberi nomor akta 39. Di situ dikatakan bahwa hak asuh itu memang disepakati ada pada S, namun tidak mengurangi haknya Ruben untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu, yang waktunya akan dibicarakan oleh para pihak. Nah, ini kan tidak dijalankan, tidak direalisasikan, kan begitu ya. Termasuk mengenai masalah biaya anak ini juga kan dalam akta 39 dikatakan yang besarannya akan didiskusikan gitu loh antara para pihak. Tapi kan ini kan yang ada kan adalah invoice gitu loh. Apapun namanya yang penting ada segini tagihan kan begitu ya. Dan juga kemudian di luar yang rutin yang kemarin kita tahu ada 200 juta lebih itu, ada juga pembayaran kartu kredit yang katanya dibagi 2 dan semua itu demi kepentingan anak. Jadi ada pengeluaran kartu kredit dan setengahnya itu diminta S untuk dibayarkan oleh Ruben
dengan alasan setengah-setengah karena itu demi kepentingan anak. Ruben kan bertanya, perinciannya mana? Bukankah 200 juta lebih itu sebenarnya harusnya sudah mengcover segala kepentingan anak dan kebutuhan anak? Karena kalau misalnya dia mau liburan, mau nonton Blackpink kayak kemarin itu yang cari tiketnya juga Ruben, yang bayar juga Ruben. Jadi ini apa yang tiap bulan ini ada kartu kredit, tapi kan nggak pernah diberikan. Nah, jadi ini yang menjadi kekhawatiran. Ya, jadi kalaupun memang misalnya ada rencana joint meeting di tanggal 11 Juli itu, artinya kan kita mengulang membahas yang sudah pernah kita bahas. Nah, oke. Kita boleh ulang, kita boleh evaluasi. Tapi kalau misalnya kemudian apapun dari hasil evaluasi itu kembali menjadi catatan-catatan yang disepakati dalam sebuah kesepakatan, tapi tidak dijalankan, kan ini kan jadi sia-sia gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu, untuk ada satu kepastian hukum, ya, apalagi di sini juga selain masalah waktu bertemu itu juga ada dugaan eksploitasi anak dan juga dia berada di lingkungan yang tidak aman menurut Ruben demi pertumbuh kembangan jiwa anaknya, ya dia lakukan aja pendaftaran gugatan hak asuh anak itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, nanti kalau memang misalnya mau bertemu ya nggak ada jadi persoalan, bertemu ya tanggal 11 Juli itu. Kalau memang nanti misalnya hasil dari pertemuan 11 Juli itu memberikan satu titik terang dan itu menurut Ruben sesuatu hal yang memang sudah seperti apa yang dia harapkan, tidak ada halangan juga kan gugatannya itu kita cabut gitu loh. Nah, kalaupun nanti sidangnya tanggal 15 Juli sidang pertamanya itu dilakukan kan pasti kan juga ada mediasi. Kan lebih bagus kalau misalnya mediasi itu juga ditengahi oleh pihak pengadilan gitu daripada para pihak yang berunding seperti pada waktu Akta 39 tapi tidak dijalankan dan tidak direalisasikan. Jadi artinya itulah yang membuat Ruben akhirnya berpikir ya daftarkan saja, itu mungkin salah satu pertimbangannya dia. Jadi nggak ada itu artinya itu yang menyatakan bahwa karena udah ada ajakan joint meeting terus kemudian kita stop upaya-upaya yang lain. Oke, Bang, maaf tadi ketinggalan, Bang. Tadi masukin gugatannya ada bukti-bukti yang dibawa nggak, Bang? Atau ada berkas-berkas apa aja, Bang, dari pihak Ruben? Kalau misalnya bicara masalah pembuktian, itu nanti kita bicara pada waktu pembuktian, ya. Kalau saya katakan bahwa gugatan itu sudah didaftarkan, sudah diregister dengan nomor perkara 756, artinya gugatan itu sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah terdaftar dan sudah keluar jadwal sidangnya pada tanggal 15 Juli 2026 sebagai sidang pertama. Kalau masalah pembuktian itu nanti pada agenda pembuktian. Dan kami nggak akan bocorkan apa yang menjadi bukti-bukti kami itu di ruang publik gitu loh. Oke, tapi Ruben sendiri udah tahu, Bang, tanggal 15 dan apakah dia sudah menyiapkan waktu untuk datang atau belum tahu nih, Bang, atau seperti apa? Ruben kan baru nyampe nih ya di Indonesia. Jadi kami memberikan dia dulu dah waktu untuk jeda istirahat dan nggak langsung dibebani dengan masalah persoalan-persoalan itu. Toh ini sudah diberikan kuasa kepada kami kan. Nah, dan kami sudah lapor apa yang sudah kami lakukan gitu loh. Jadwal sidang itu kan baru muncul hari ini, tanggal 15 Juli. Tapi pasti akan kami laporkan kepada Ruben tentang jadwal sidang tersebut. Oke, Bang. Hai. Cukup? Bang, bukti-buktinya termasuk yang seperti yang pernah diungkapkan ke si Bang mungkin. Nantilah kita bahas masalah pembuktian ya. Karena terlalu dini kalau kita bicara masalah pembuktian karena ini masih baru pendaftaran dan masih baru muncul agenda sidang pertama. Bang, mungkin akhirnya Ruben maju untuk mendaftarkan mungkin setelah mungkin umroh itu ya Bang, mungkin dia ada satu titik jawaban, iya ini akhirnya didaftarkan Mungkin. aja. Ya mungkin saja. Karena persetujuan itu kan tidak diberikan ketika dia masih ada di tanah air, tapi persetujuan itu baru diberikan pada tanggal 30 Juni, satu hari sebelum kepulangannya Ruben dari Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh. Meskipun kuasanya sudah diberikan jauh-jauh hari untuk melakukan gugatan hak asuh anak. Gugatannya sudah selesai jauh-jauh hari. Tapi seperti yang saya katakan, tetap saya menunggu instruksi dari klien saya untuk bisa saya daftarkan. Dan baru dapat instruksinya pada tanggal 30 Juni kemarin. Mungkin awalnya ada sempat keraguan ya sih Bang, untuk tidak mendaftarkan, apa mungkin benar-benar yakin Sebenarnya tidak bicara masalah keraguan ya, sebenarnya ini bicara mengenai masalah mana tahu artinya kalau masih bisa
artinya semuanya dijalankan berdasarkan niat dan etikat baik, ya artinya itu Recording in progress. di tengah-tengah keramaian pembicaraan di ruang publik ini, perdebatan di ruang publik ini, mungkin di ruang lain misalnya bisa saja misalnya memberikan anak-anaknya untuk berkumpul dengan Ruben misalnya seperti itu kan, artinya kan kita kan nggak perlu melakukan upaya hukum kan gitu ya. Kalau memang sudah terrealisasi, kalaupun memang misalnya kemudian keluhan Ruben yang pernah disampaikan ke S agar anak-anak tidak dilibatkan dalam live TikTok bekerja jualan malam hari itu juga ditanggapi dengan baik oleh S dan kemudian itu tidak diteruskan, artinya kan tidak ada hal-hal yang perlu harus diperjuangkan di meja persidangan. Nah, namun artinya keinginan Ruben untuk bertemu dengan anaknya itu tetap tidak terrealisasi, berkumpul ya dengan anaknya tetap tidak terrealisasi. Terus kemudian berkaitan dengan masalah dugaan eksploitasi anak itu, sementara memang tidak ada live TikTok karena memang ada pemboikotan, tapi kan nggak ada jawaban yang pasti bahwa satu janji misalnya anak-anak ini tidak akan dilibatkan lagi. Karena ketika anak-anak dilibatkan, Ruben mengajukan keberatan sebagai ayah kandungnya, jawabannya kan tidak seperti apa yang diharapkan oleh Ruben gitu. Malah Ruben dikatakan ya jangan ikut campur hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadinya dia. Jadi saya kira seperti itu dia gambarannya. Bang, mungkin udah ada ngobrol sama sesama PH-nya kuasa hukum S, Bang. Apa mereka sudah tahu atau belum, Bang? Atau sama sekali nggak ada komunikasi tentang hak gugat anak ini, Bang? Ya, kami belum ada komunikasi ya dengan kuasa hukumnya S ya. Kan nggak harus selalu semua dikomunikasikan kan begitu. Karena kalau misalnya kemudian kami menggugat pada waktunya kan mereka juga pasti akan dapat panggilan dan mengetahui kalau ada gugatan. Nah sekarang sebelum ada panggilan pun mungkin pihak S sudah tahu bahwa ada gugatan. Karena teman-teman media kan tanya terus kapan didaftarkannya gugatan itu, dan akhirnya kami sudah menyampaikan kemarin bahwa gugatan itu sudah didaftarkan. Jadi saya kira kan nggak perlu dikomunikasikan, nanti dia akan tahu pada waktunya dan ya normal saja bagaimana layaknya suatu proses hukum.